Termasuk di antara sebab perpecahan adalah adanya kedengkian, adanya saling benci dan saling permusuhan. Dan kita tidak boleh membenci dan memusuhi pemerintah kita, umara kita. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para pemimpin untuk menunaikan beban amanah yang ada di pundak mereka berupa amanah rakyat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para penguasa untuk berlaku adil, menegakkan hukum dengan adil, untuk menekan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang melakukan kemaksiatan, koruptor misalnya, ataupun segala bentuk kejahatan, adalah tugas pemerintah untuk menegakkan hukum dengan adil bagi mereka. Karena itu hendaknya seorang penguasa, seorang pemimpin, jangan sampai kemudian menyengsarakan rakyatnya. Seorang pemimpin hendaknya jangan membuat suatu peraturan atau undang-undang yang tidak membawa maslahat kepada rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam surat yaitu Asy-Syu'ara ayat 215, "Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah dirimu bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Ibadallah, dengan demikian maka seorang pemimpin harus berusaha menjadi pemimpin yang adil. Sebab al-imamu adil, pemimpin yang adil kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian jemaah sekalian, sebaliknya bagi seorang rakyat, hendaklah rakyat itu untuk berusaha taat kepada pemerintah. Rakyat hendaklah untuk yaitu mendengar apa yang diperintahkan oleh pemerintahnya, melaksanakan perintah dari pemerintah. Jika pemerintah memerintahkan sesuatu, hendaklah laksanakan. Jika pemerintah melarang sesuatu, hendaklah tinggalkan, selagi perintah itu bukan perkara maksiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, hendaklah seorang rakyat, kita semuanya adalah rakyat, hendaklah taat kepada pemerintah kita. Dan ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala nyatakan dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Maka di ayat ini jamaah sekalian, sebagai dalil kewajiban kita untuk mentaati pemimpin kita. Karena mentaati pemimpin adalah akidah seorang muslim. Mentaati pemimpin adalah agama seorang muslim. Karena itu wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Pemimpin adalah para ulama dan para penguasa. Itulah pemimpin kita jamaah sekalian. Mentaati mereka tentu membawa kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat, membawa kebaikan bagi agama dan dunia. Adapun menyelisihi para pemimpin adalah suatu yaitu kerusakan bagi agama dan dunia. Maka hendaklah jemaah sekalian, seorang muslim jangan sampai mencela pemerintah. Seorang muslim jangan sampai kemudian sampai turun di jalan-jalan membuat kerusakan, membuat kegaduhan. Bahkan tidak jarang di antara mereka merusak fasilitas diiringi dengan cacian dan makian. Ini adalah kerusakan jemaah sekalian. Ini bukan prinsip akidah seorang muslim. Para pemimpin diibaratkan seperti perisai yang mereka melindungi rakyatnya, melindungi rakyatnya dari segala bentuk kerusakan, dari yang merusak kehormatannya maupun yang mengganggu keamanan. Karena itu jemaah sekalian, para ulama mewajibkan untuk kita senantiasa taat
kepada pemimpin kita walaupun fasik, walaupun zalim. Kita harus tetap taat dan mendengar kepada mereka dan tidak boleh yaitu keluar dari ketaatan kepada pemimpin kita selagi bukan perkara maksiat.